Margaret Thatcher. Nama yang selalu menimbulkan perdebatan. Bagi sebagian orang, ia adalah simbol keberanian, ketegasan, dan kepemimpinan yang membawa Inggris keluar dari keterpurukan. Namun bagi yang lain, ia adalah sosok yang dingin, tanpa kompromi, bahkan dianggap merusak banyak aspek kehidupan rakyat kecil. Terlepas dari pro dan kontra, Thatcher tetap dikenang sebagai salah satu pemimpin paling berpengaruh di abad ke-20, dengan julukan yang melekat kuat, wanita besi. Lahir pada tahun 1925 di Grantham, sebuah kota kecil di Inggris, Margaret Hilda Roberts tumbuh dalam keluarga sederhana. Ayahnya seorang pedagang kelontong sekaligus pendeta Metodis. Dari sang ayah, ia belajar disiplin, kerja keras, dan keyakinan kuat pada nilai-nilai konservatif, tanggung jawab individu, pentingnya keluarga, serta kemandirian. Nilai-nilai itu yang kelak membentuk cara pandangnya dalam memimpin negara. Margaret adalah sosok ambisius sejak muda. Ia menempuh pendidikan di Universitas Oxford, mempelajari kimia, dan kemudian menjadi pengacara. Namun, politiklah yang benar-benar memikat hatinya. Saat itu, dunia politik Inggris masih sangat didominasi laki-laki, dan kehadiran seorang wanita muda dengan ambisi besar tentu dianggap tidak biasa. Tapi Thatcher bukan tipe yang mudah menyerah. Ia maju sebagai kandidat Partai Konservatif, dan meski sempat gagal di beberapa pemilu awal, tekadnya justru semakin menguat. Titik balik datang pada tahun 1959 ketika ia berhasil masuk ke parlemen. Karir politiknya terus menanjak, hingga akhirnya pada tahun 1975 ia memimpin Partai Konservatif. 4 tahun kemudian, sejarah tercipta. Margaret Thatcher dilantik sebagai Perdana Menteri Inggris, wanita pertama yang menduduki jabatan tersebut. Tahun 1979 menandai awal era baru, era yang penuh gejolak, penuh konflik, tetapi juga penuh perubahan besar. Ketika Thatcher berkuasa, Inggris sedang berada dalam kondisi yang tidak baik. Inflasi tinggi, pengangguran meningkat, dan serikat buruh memiliki pengaruh yang sangat besar. Negara itu dianggap orang sakit Eropa. Thatcher datang dengan visi yang jelas. Ia ingin mengembalikan kekuatan ekonomi Inggris melalui reformasi radikal. Ia percaya bahwa pemerintah tidak boleh terlalu ikut campur dalam urusan ekonomi. Maka lahirlah kebijakan yang kemudian dikenal sebagai Thatcherisme. Thatcherisme menekankan pada privatisasi perusahaan milik negara, pengurangan peran pemerintah dalam ekonomi, pemangkasan subsidi, serta kebebasan pasar. Banyak perusahaan besar dijual kepada sektor swasta, dan Thatcher mendorong masyarakat untuk membeli saham agar merasa memiliki bagian dalam ekonomi negara. Ia ingin menciptakan bangsa yang percaya diri, mandiri, dan berani mengambil risiko. Namun jalan yang ditempuh Thatcher bukan tanpa harga. Kebijakan-kebijakannya memicu protes besar. Serikat buruh yang kehilangan kekuatan melakukan pemogokan masif. Pertambangan batu bara menjadi salah satu medan pertempuran paling keras antara pemerintah dan buruh. Di mata Thatcher, ini adalah pertarungan prinsip. Apakah Inggris akan tetap dikuasai oleh serikat buruh atau bergerak menuju sistem ekonomi yang lebih bebas? Thatcher memilih jalan kedua, dan meski penuh konflik, ia tidak pernah goyah. Salah satu momen penting dalam kepemimpinannya adalah Perang Falklands tahun 1982. Saat Argentina menyerbu Kepulauan Falkland, banyak yang meragukan apakah Inggris akan mampu merespons. Namun Thatcher menunjukkan ketegasan luar biasa. Ia memerintahkan pasukan untuk merebut kembali kepulauan itu, dan berhasil. Kemenangan di Falklands tidak hanya mengembalikan harga diri Inggris, tetapi juga memperkuat citra Thatcher sebagai pemimpin yang tidak bisa diremehkan. Dari situlah media Soviet menjulukinya, wanita besi. Sebuah julukan yang kemudian melekat sepanjang hidupnya. Selain ekonomi dan militer, Thatcher juga terkenal karena hubungan dekatnya dengan Amerika Serikat, terutama dengan Presiden Ronald Reagan. Keduanya sama-sama menganut paham konservatif dan anti-komunis. Mereka bekerja sama dalam banyak isu internasional, terutama menghadapi Uni Soviet. Thatcher bahkan punya peran penting dalam membuka jalan bagi hubungan Barat dengan Mikhail Gorbachev, pemimpin Soviet yang akhirnya membawa kebijakan reformasi dan berkontribusi pada berakhirnya Perang Dingin. Meski demikian, tidak semua kebijakan Thatcher disambut baik. Salah satu yang paling kontroversial adalah poll tax, atau pajak komunitas. Kebijakan ini dianggap tidak adil karena semua orang membayar jumlah pajak yang sama tanpa melihat kemampuan ekonomi masing-masing. Protes besar-besaran pecah di berbagai kota, dan citra Thatcher mulai merosot.
Setelah lebih dari 1 dekade berkuasa, pada tahun 1990 akhirnya, ia dipaksa mengundurkan diri oleh partainya sendiri. Kepergian Thatcher dari kursi Perdana Menteri bukan berarti akhir dari pengaruhnya. Ia tetap menjadi sosok penting dalam politik Inggris dan dunia. Banyak pemimpin setelahnya, baik yang mendukung maupun menentangnya, tidak bisa lepas dari bayangan kebijakannya. Sebagian menyebutnya sebagai perusak solidaritas sosial, sebagian lain menganggapnya penyelamat ekonomi Inggris. Namun satu hal yang pasti, ia mengubah wajah negaranya dengan cara yang tidak bisa diabaikan. Margaret Thatcher wafat pada tahun 2013. Di Inggris, kematiannya pun memicu reaksi beragam. Ada yang berkabung dan memberi penghormatan, ada pula yang merayakan kepergiannya. Namun sekali lagi, itu hanya menunjukkan betapa besar dampak yang ditinggalkannya. Thatcher bukan pemimpin biasa. Ia adalah sosok yang menantang status quo, berani mengambil keputusan sulit, dan tidak takut menghadapi kritik. Ketika kita mendengar julukan wanita besi, itu bukan sekadar label. Itu adalah gambaran dari keberanian, keteguhan hati, dan sikap tanpa kompromi seorang Margaret Thatcher. Ia mungkin dicintai dan dibenci dalam kadar yang sama, tetapi jejaknya dalam sejarah tetap tidak terhapuskan. Dari kota kecil Grantham hingga ke panggung dunia, kisah hidupnya adalah bukti bahwa seorang wanita bisa mengguncang dunia, bahkan di era ketika politik masih didominasi laki-laki. Margaret Thatcher adalah simbol dari tekad yang tidak pernah mundur. Ia membuktikan bahwa kepemimpinan tidak selalu tentang mencari popularitas, tetapi tentang keyakinan untuk melakukan apa yang dianggap benar, meski harus melawan arus. Dan itulah yang membuatnya tetap dikenang sebagai wanita besi Inggris.